Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu ceria, selalu tetap semangat, walaupun belajar masih dari rumah. Tetapi anak-anak harus tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran, ya. Baik, pada pembelajaran kita kali ini saya masih menggunakan metode seperti minggu lalu ya, yaitu menggunakan media pembelajaran interaktif. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang submateri balas budi, dan materi kita yang hari ini juga tidak jauh berbeda seperti minggu lalu ya. Hanya saja masih ada perbedaan sedikit pada poin tahu berterima kasih ya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan mengklik tombol mulai belajar di bawah ini ya. Nah, di sini sudah masuk ke menu. Ini banyak macam-macam, ada KIKD, indikator tujuan pembelajaran, materi video, dan tugas. Nah, saya akan langsung masuk ke materinya karena ini sudah ada di rencana pembelajaran ya. Jadi anak-anak langsung masuk ke materi saja ya. Saya masuk ke materi. Oke, kita langsung masuk ke materinya yang pertama ini. Apa dan bagaimana arti dari makna tahu berterima kasih? Anak-anak, apakah anak-anak sudah mengetahui makna tahu berterima kasih? Pasti anak-anak di sini banyak pertanyaan. Kita sudah sering mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih atas pemberian dari seseorang kepada diri kita, ataupun dari orang yang paling dekat dengan kita, seperti keluarga kita. Pastinya anak-anak sering mengatakan kata terima kasih. Mungkin anak-anak banyak yang bertanya-tanya, berterima kasih itu seperti apa? Ya. Kata berterima kasih sebenarnya sudah sangat sering digunakan oleh orang-orang ya. Apabila sudah dibantu ya, sudah ditolong, pasti kita mengatakan ucapan kata terima kasih. Lalu bagaimana apabila kita harus mengetahui maknanya dari tahu berterima kasih? Jadi begini anak-anak, apabila anak-anak pernah ditolong oleh seseorang, contohnya saja misalkan teman sudah ditolong, kita harus tahu diri ya. Nah, apabila kita sudah ditolong, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih terima kasih teman, atau enggak terima kasih ibu guru gitu. Kalau misalkan pernah diberi sesuatu atau ditolong ataupun diberi bantuan, kita harus mengucapkan kata terima kasih ya. Maka dengan cara itulah kita tahu diri ya, karena kita sudah ditolong, kita harus tahu diri dan kita mengucapkan terima kasih. Jadi gitu, kita lanjut.
Tahu berterima kasih artinya sadar dan ingat pertolongan dan jasa-jasa orang lain. Jasa kebajikan sekecil apapun yang telah diterima, kita berkewajiban membalas. Nah, di sini anak-anak, apabila anak-anak pernah diberi sesuatu oleh teman atau oleh seseorang siapa gitu ya, kita harus ingat jasa-jasa mereka yang telah memberikan kebajikannya untuk kepada kita. Jadi kita wajib membalas kebajikan tersebut. Dengan cara apa? Misalnya kita memberi sesuatu. Sesuatunya apakah harus sama seperti orang itu memberikan kepada kita? Gak harus sama, nak. Kita memberikan sesuatu boleh berbeda. Misalkan ada teman yang memberikan hadiah buat dirimu ya, dikasih misalkan dapat pena bagus gitu untuk belajar, untuk menulis, untuk belajar. Kita merasa senang dikasih sesuatu. Nah, nanti suatu saat ada hari-hari tertentu, sekiranya anak yang telah diberi pena tersebut berkewajiban untuk membalas jasa dari teman itu. Misalkan gantian, sudah dapat pena, suatu saat diberi sesuatu, misalkan diberi buku tulis atau buku belajar gitu. Itu adalah suatu cara untuk diri kita memberikan balasan. Ya, tidak jauh berbeda seperti balas budi pada minggu lalu ya. Jadi anak-anak harus memahami tentang materi ini. Nah, berikut ini adalah kisah tentang akibat tidak tahu berterima kasih. Cerita ini membawa pesan kepada kita agar selalu ingat dan tahu berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan ada sebuah kisah, judulnya Pertapa Pinggir Sungai ya. Ini adalah kisah di Jataka 73. Saya akan menceritakan ceritanya. Pada suatu ketika Bodhisattva terlahir sebagai seorang petapa. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil sederhana di pinggir sungai. Sebelumnya ia adalah seorang anak dari keluarga kaya di Kasi. Setelah dewasa, ia memilih melepas kekayaan dan jabatannya untuk menjadi seorang petapa. Sungguh hebat kan, nak? Untuk merelakan menjadi seorang petapa, bayangkan aja. Ketika hari telah larut malam, disertai hujan yang sangat besar, ia mendengar suara tangisan minta tolong dari arah sungai yang sedang banjir. Ternyata benar, ada seorang pemuda yang sedang ketakutan sambil menangis minta tolong, yang sedang berpegangan di atas sebuah batang kayu yang terapung-apung di sungai yang banjir besar. Setelah mendekat, ternyata bukan hanya pemuda sendirian, tetapi juga ada makhluk lain yang berpegangan erat di batang kayu yang sama. Makhluk tersebut adalah seekor ular, tikus, dan burung kakak tua. Diceritakan pula bahwa ular dan tikus sebenarnya adalah kelahiran kembali dua orang saudagar yang kaya raya di Benares. Saudagar tersebut terkenal sangat kikir dan menyimpan hartanya dengan mengubur di tepi sungai. Ya, nak. Jadi saudagar ini sangat pelit sekali dengan harta kekayaannya, sehingga ia menguburnya di tepi sungai. Setelah kematiannya, kedua saudagar itu terlahir sebagai ular dan tikus
yang tetap menunggui hartanya yang dikubur di tepi sungai. Ketika banjir datang, kedua binatang itu bersama burung kakatua yang belum bisa terbang terseret arus bersama dengan seorang pemuda. Nah, itu sampai terseret kan, bayangkan ya nak. Adapun pemuda itu sebenarnya adalah anak seorang raja bernama Brahmadatta di Benares. Ia terkenal sangat kasar dan kejam. Tidak sedikit orang yang membenci perbuatannya itu. Pada waktu ia berenang di sungai, tiba-tiba sungai banjir dan ia pun tidak dapat menyelamatkan diri sehingga hanyut bersama arus sungai yang deras. Beruntung ia dapat berpegangan pada sebuah kayu yang terapung di sungai. Dalam perjalanannya ikut pula ular, tikus, dan burung kakatua yang menyelamatkan diri dari banjir dengan berpegangan pada kayu yang sama. Petapa itu berlari ke tepi sungai dan berteriak, "Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu." Lalu ia menyeret kayu itu ke tepi sungai. Ia membantu pangeran itu naik ke darat. Demikian pula ular, tikus, dan burung kakatua ikut diselamatkan. Petapa itu menyalakan api untuk menghangatkan mereka serta memberi mereka makan sehingga badannya kembali sehat dan segar. Tetapi pemuda sombong itu merasa iri dan tidak senang petapa itu menyelamatkan ular, tikus, dan burung kakatua. Dalam hatinya ia membenci petapa yang telah menolongnya. Nah, di sini anak-anak ya, adanya unsur kebencian dari orang tersebut ya. Dan keesokan harinya ular, tikus, dan burung kakatua menghampiri petapa untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Ya, ular berkata, "Yang mulia, terima kasih atas semua jasa baikmu kepada saya, dan aku bukanlah ular yang miskin. Di suatu tempat aku mengubur harta senilai 40 juta keping emas. Karena nyawa sungguh tak ternilai, kapanpun yang mulia memerlukan uang, datanglah ke tepi sungai dan panggillah aku." Demikian pula tikus dengan harta senilai 30 juta keping emas. Kakatua berjanji akan memberikan beras yang terbaik ketika petapa tersebut membutuhkan. Di sini ada janji ya, janji yang telah diungkapkan oleh kakak tua tersebut untuk memberikan beras kepada seorang petapa. Kemudian selanjutnya, adapun pangeran jahat itu masih menyimpan dendam dan kebencian. Ia masih saja berpikir cara membunuh petapa jika ia melihatnya lagi. Namun ia pun berucap, "Yang mulia, bila saya menjadi raja, mohon datanglah kepadaku, dan saya akan menyediakan 4 kebutuhan untuk Anda." Kemudian ia kembali ke kerajaan di Benares. Setelah waktu berlalu, akhirnya petapa pun ingin menguji ketulusan keempat makhluk yang ditolongnya itu. Maka ia menghampiri tempat tinggal ular, tikus, dan burung kakatua. Ternyata benar, mereka memberikan seperti apa yang mereka janjikan. Tetapi petapa itu belum membutuhkannya, sehingga ia pun menolak apa yang diberikan ke ketiga binatang tersebut. Ketika petapa menemui pangeran yang telah menjadi raja, ternyata raja yang kejam itu masih memiliki dendam pada petapa itu, sehingga petapa itu ditangkap dan hendak dibunuh serta dipertontonkan di depan orang banyak. Perbuatan itu tidak disukai oleh rakyatnya, terlebih ketika rakyatnya tahu dari petapa bahwa rajanya pernah diselamatkan oleh petapa itu. Maka rakyatnya bersatu padu menggulingkan kekuasaan raja yang lalim dan kejam itu. Pada akhirnya rakyat Benares menghendaki petapa itu menjadi raja dan memakmurkan rakyatnya. Petapa pun tidak dapat menolak permintaan rakyatnya. Setelah menjadi raja,
Ia menemui ular, tikus, dan burung kakatua untuk mengambil apa yang telah diberikan kepadanya berupa uang senilai 70 keping emas dan beras yang terbaik. Harta-harta tersebut dipakai raja untuk memakmurkan rakyat yang dicintainya. Ketiga binatang itu pun hidup berbahagia bersama raja di kerajaan Benares. Oke anak-anak, itulah penggalan cerita ya dari materi kita tentang tahu berterima kasih. Jadi kisah tentang akibat tidak tahu berterima kasih itu seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, anak-anak apabila menerima bantuan ataupun menerima jasa ataupun menerima sesuatu dari seseorang, teman atau siapapun, anak-anak harus tahu berterima kasih. Caranya bagaimana untuk tahu berterima kasih? Paling tidak kita memberikan sikap yang baik. Dengan sikap yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan pikiran yang baik, maka itulah adalah balasan yang akan diterima. Kemudian kebajikan apa yang akan kita dapatkan setelah ini? Setelah ini kita akan mendapatkan kebajikan entah di kehidupan kita yang sekarang ataupun di kehidupan kita yang akan datang, ya nak. Karena kehidupan kita ada 3 masa. Kehidupan yang sekarang, yang saat ini, kehidupan masa lampau, masa lalu, dan kehidupan yang akan datang. Jadi anak-anak harus tahu berterima kasih. Apapun pemberian, apapun jasa yang telah diberikan, kita wajib membalasnya. Balasan yang diberikan itu bisa berupa sesuatu yang tidak harus sama persis, tetapi kita memberikan sebuah kebaikan, memberikan sebuah masukan, itu juga sama saja memberikan balasan ya. Jadi terima kasih atas partisipasi pada pembelajaran kita hari ini. Dari penyampaian saya mungkin ada beberapa tanggapan atau pertanyaan, boleh bertanya. Apabila sudah cukup, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah saya bagikan di WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas berupa keterampilan membaca Dhammapada ya, direkam video nanti. Kemudian tugas tertulisnya ditulis di kertas lalu diberi nama, dan cara menjawabnya juga jangan terlalu singkat ya. Jawabnya ada penjelasan gitu. Tulisannya yang bagus juga ya nak. Oke, terima kasih atas segala partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, 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 sadhu.